Halo taretanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cok Leng. Di sini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Contractor. Alur film ini menceritakan seseorang mantan pasukan khusus Amerika Serikat yang dipecat secara tidak hormat oleh negaranya, dan akhirnya ia terpaksa harus menjadi tentara bayaran untuk melaksanakan misi rahasia demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Ditambah ia harus memilih salah satu antara keluarga, sahabat, dan karirnya. Penasarin gimana kisah selanjutnya? Yuk sama-sama kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seseorang pria yang bernama James. Diketahui James ini adalah salah satu pasukan khusus Amerika Serikat yang baru saja pulang bertugas dari Afghanistan. James mempunyai anak dan istri yang sangat sayang kepadanya. Tidak lama dari itu, James dipanggil oleh atasannya. Dalam sidang tersebut, James dikeluarkan dari pasukan khusus dikarenakan cedera lutut yang dialaminya. Selain itu, James juga tidak dapat gaji atau tunjangan sepeser pun dari negaranya. I wanted to stay on the team, sir. Army with an honorable discharge, but you're losing your benefits, which include your pension and health care. Dismiss. Sesampainya di rumah, James menceritakan semua pada istrinya. Tagihan bank yang menumpuk ditambah dia baru saja dipecat membuat James sangat frustasi. Namun di sini istrinya tetap setia menguatkannya. James yang lagi membetulkan atap dapat kabar dari istrinya bahwa sahabat sesama tentaranya baru saja meninggal dunia akibat bunuh diri. Keesokan harinya, James menghadiri pemakaman sahabatnya tersebut. Tidak lama dari itu, James dihampiri oleh seorang pria. Diketahui pria itu bernama Mike, mantan rekan setimnya di pasukan khusus dahulu. Lalu Mike mengajak James untuk makan malam di rumahnya. Sesampainya di rumah Mike, James disambut baik oleh keluarga di sana. Mike yang melihat James tidak baik-baik saja akhirnya bertanya, "Ada apa dengan dirimu, James?" Lalu James menjawab kalau dirinya lagi butuh pekerjaan karena lagi mendesak masalah ekonomi. Mike yang melihat sahabatnya lagi kesusahan pun lalu menawarkan sebuah pekerjaan menjadi tentara bayaran untuk melakukan misi rahasia. James yang lagi butuh uang akhirnya mau untuk bergabung bersama Mike. Is that what you want? That's what I want. Thanks. Of course. Keesokan harinya, Mike mengantar James untuk bertemu dengan Rusty. Diketahui Rusty ini adalah pemimpin dari mereka. Di sini Rusty menawarkan James imbalan sangat besar asal mau bergabung dengan timnya. Rusty menyuruh James untuk siap-siap karena besok dia akan diberangkatkan ke Berlin untuk menjalankan misi tersebut. Say you down for the cause. Mike and Dalton will walk you through the... Sesampainya di rumah, James memberitahukan kepada istrinya bahwa dia dapat pekerjaan. Namun James berbohong soal pekerjaannya itu. Dia mengatakan bahwa dia ditugaskan ke Berlin untuk menjaga perusahaan. Keesokan harinya, James berangkat ke Berlin. James yang lagi mau istirahat dihampiri oleh rekan setimnya. Di sini rekan setimnya memberitahukan bahwa misi saat ini ialah untuk mencari tahu tentang seseorang ilmuwan yang bernama Profesor Salim yang dicurigai telah bekerja sama dengan teroris. Hari demi hari James lalui untuk mengintai dan mencari tahu tentang Profesor Salim. Lalu James dapat pesan dari rekan setimnya untuk segera kembali ke markas. Setelah mereka berkumpul, mereka membahas tentang latar belakang dari Profesor Salim. Dan mereka juga merencanakan misi selanjutnya, yaitu menerobos masuk ke laboratorium untuk mengambil data rahasia lalu menginterogasi Profesor Salim. Setelah rencana dan persiapan sudah matang, mereka melakukan misi tersebut. Sesampainya di lab, mereka langsung menyandra penjaga di sana untuk bisa masuk ke dalam lab tersebut. Dengan hati-hati, mereka menelusuri satu persatu ruangan di sana untuk mencari Profesor Salim. Akhirnya mereka menemukan Profesor Salim. Dengan sigap, Mike langsung menyandra untuk menginterogasinya. Di samping itu, mereka juga meretas server milik Profesor Salim untuk dapat mengakses data pentingnya. Namun masalah baru terjadi. Mereka dapat kabar bahwa polisi akan segera datang untuk menyergap mereka. Dengan cepat, mereka bergegas pergi dari tempat itu.
Di sisi lain, Meg menyuruh James untuk menghabisi Profesor Salim. Dengan berat hati, Meg harus melakukan itu. Profesor sangat memohon untuk jangan dihabisi, karena yang dia kerjakan saat ini adalah untuk menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Namun James tidak semudah itu percaya. Sebelum James menyuntikkan racun, Profesor mengatakan bahwa salinan data juga ada di berangkasnya. Setelah mereka mendapatkan semuanya, mereka bergegas pergi dari tempat itu. Tapi benar saja, mereka terpojokkan oleh polisi yang sudah menemukan mereka. Alhasil, adu tembak pun terjadi. Tapi di sini rekan James banyak yang terkena tembakan. Bantuan polisi yang baru saja datang membuat mereka sangat terdesak. Ditambah ada rekan timnya yang berhasil tertangkap oleh polisi itu. Meg yang tidak mau rencana mereka bocor terpaksa harus menghabisi rekan setimnya. Meg yang terkena tembakan harus dibantu oleh James untuk bisa melarikan diri dari kejaran polisi itu. Akhirnya sisa mereka berdua yang masih bertahan. James yang melihat Meg banyak kehilangan darah akibat terkena tembakan, berusaha memberikan pertolongan dengan mendonorkan darahnya agar bisa Meg bertahan. Merasa situasi sudah aman, mereka berusaha pergi dari persembunyiannya itu. Namun di sini penyakit lutut James kambuh yang membuat James tidak bisa pergi dari tempat itu. Meg yang melihat sahabatnya kesakitan berusaha membantunya. Namun James menyuruh Meg untuk segera pergi sendiri karena dia tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dengan berat hati, Meg menuruti perkataan James dan berjanji akan kembali untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Singkat cerita, James berhasil selamat dari kejadian itu. James yang masih bingung kenapa Meg tidak menjemputnya lalu menghubungi Rusty untuk menanyakan hal itu. Namun Rusty mengatakan bahwa Meg tidak pernah kembali lagi dari kejadian itu. Sambil khawatir, Rusty menanyakan lokasi James saat ini untuk memberikan dia penjemputan. Di sini James mulai curiga dengan Rusty, dan benar saja James yang dari tadi merasa ada yang mengikuti tiba-tiba ada yang berusaha membunuhnya. James yang terdesak berusaha menyelamatkan diri. Dengan pengalaman tempur yang dia miliki, James satu persatu berhasil menghabisi musuhnya. James selalu menyisakan satu musuh untuk dia interogasi. Ternyata yang mengirim dia adalah Rusty yang berusaha membunuhnya. Rusty said they make us all rich. Keesokan harinya, James menyamperi rumah dari Profesor Salim untuk mencari salinan berkas rahasianya. James menanyakan baik-baik kepada istri Profesor Salim tentang salinan berkas itu yang ternyata disimpan di dalam berangkas milik keluarganya. Dengan terburu-buru, Mike meminta diantarkan ke tempat berangkas itu. Setelah mendapatkan salinan datanya, James selalu pergi dari tempat itu. James yang tidak sengaja menemukan video Profesor Salim akhirnya mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa apa yang dikerjakan Profesor Salim saat ini ialah membuat vaksin untuk menyelamatkan jutaan umat manusia yang terkena virus berbahaya. Yang ternyata Rusty mengirim dirinya untuk menggagalkan rencana itu karena pemerintah Amerika merasa sangat dirugikan. Di sini terungkap fakta bahwa dalang dari semua ini ialah pemerintah sendiri yang tidak mau dirugikan oleh Profesor Salim. Alhasil pemerintah mengutus Rusty untuk merencanakan pencurian vaksin dan menghabisi Profesor Salim agar semuanya tidak akan pernah terjadi. James yang mengetahui hal itu lalu bertekad untuk membalas dendam terhadap Rusty. Singkat cerita, James kembali pulang ke Amerika. Sesampainya di Amerika, James dibuat terkejut karena Mike yang dikiranya sudah mati ternyata masih hidup. James yang merasa dibohongi oleh sahabatnya sendiri berusaha membuntutinya. Mike terkejut karena orang yang dari tadi membuntutinya adalah James, sahabatnya sendiri.
James lalu menanyakan kenapa dia tidak pernah menjemputnya. Lalu Mike menjawab bahwa Rusty sudah memberitahu kalau kamu tidak selamat. James yang masih merasa dibohongi tentang pekerjaannya itu meluapkan emosinya kepada Mike. Mike berusaha menjelaskan semuanya. Akhirnya James bisa memahaminya. Mereka yang merasa diperalat oleh Rusty akhirnya ingin menuntut balas terhadap Rusty. Rusty finds out you're here, he's gonna... There's only one way this ends. Rusty yang menyadari mereka sudah datang mempersiapkan pasukannya untuk membunuh mereka. Dengan amarah yang membludak, mereka menghabisi satu persatu penjaga di sana. Mike membantai satu persatu anak buah Rusty. James selalu menyusup dari arah belakang. Di sini Mike terkena tembakan oleh Rusty, namun Rusty juga terkena tembakan oleh Mike. Kembali ke James yang masih berusaha mengalahkan tangan kanan Rusty, James dibuat sedikit kewalahan menghadapinya, tapi akhirnya James mampu membunuhnya. Namun Mike terkena tembakan lagi oleh Rusty yang membuatnya sekarat di ambang kematian. James akhirnya bertemu Rusty yang sudah sekarat karena terkena tembakan. Tanpa ampun, James membunuhnya untuk membalas dendam karena sudah memperalatnya. Selesai membalas dendam, James lalu menghampiri Mike yang sudah sekarat untuk membawanya ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, Mike menghembuskan nafas terakhirnya yang membuat James sangat sedih dengan kematian sahabatnya itu. Film ditutup dengan menampilkan James yang membakar mobil beserta jasad Mike agar dia dikira kecelakaan dan tidak ada lagi orang yang memburunya. Tamat. Pesan yang ingin saya sampaikan saat ini ialah jangan percaya omongan wanita. Itu. Saya Cok Leng izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anganga. Hia, hia, hia. Ramai